Orang Kristen harus tegas kalau soal kebenaran, berdiri pada kebenaran. Meskipun orang lain terasa seperti baik hati, menimbulkan rasa sungkan luar biasa dalam dirimu. No is a no, yes is a yes. Kita itu pada saat honeymoon itu berapa hari atau minggu itu bersama-sama dengan bus itu. Saya gak jadi saksi Yehova. Enggak tuh. Pendeta muda, hamba Tuhan masih muda waktu itu, umur 25. Enggak tuh. Saya tahu kebenaran. Kebenaran saya tidak bergantung sungkan sama siapa baik dulu sama saya. Inilah sebabnya nanti di JG-JG bisa disusupi. Orang-orang yang mencipta sungkan, apalagi orang-orang yang punya pengaruh. Jangan takut, kalau soal kebenaran, stand up. Stand up. Amin. Ya. Kita lihat ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Betul-betul seorang kakek yang menulis diputar-putar, padahal banyak hikmatnya. Ini bukan bertele-tele, coba Anda baca lagi. Dan inilah kasih itu. Dia mulai dengan kasih yang dia Rasul kasih. Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kalau kamu mengasihi Yesus, kamu tidak cuma cinta-cinta, love, kasih-kasih. Kamu bukan hanya mengamalkan kasih, tapi kamu akan mengamalkan kasih itu dalam kebenaran firman. Kebenaran firman, sungguhan. Kebenaran doktrin firman. Dan jikalau kamu ikut perintah itu, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menjunjung tinggi kebenaran firman. Dan kalau kamu menjunjung tinggi kebenaran firman, kira-kira begitu bunyi firman ini. Kamu pasti hidup dalam kasih. Kami mau tetap berada di hadirat-Mu. Seumur hidup kami gak mau keluar dari situ. Kami mau tetap berada di dalam firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu yang menghidupkan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu di dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Tuhan di bumi, di sorga, dimanapun juga. Terima kasih Tuhan. Continue to be our Lord and Savior. Teruslah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jangan dikau bosan. Jangan cemu-cemu untuk mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. You're so gentle. Kau begitu lembut. Kau begitu baik. You're so good. Makasih Tuhan. Sampaikan sabdamu, belai-belai umatmu dengan pengajaran yang betul. Berikan kemampuan kepada kami untuk setia sampai pada akhirnya. Setia pada Injil yang menyelamatkan kami. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba mengajar dari Injil-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise Jesus. Kebaktian hari ini saya berikan judul setia pada Injil. Karena gereja kita harus mendapatkan vaksinasi. Bukan karena trending yang terjadi di dunia. Pengajaran-pengajaran sesat dari dulu sudah ada. Bidat, sekte, itu udah gak baru. Jadi saya mengambil keputusan hari ini untuk membenahimu. Untuk memperlengkapi Anda. Dengan tujuan, karena dunia ini tidak akan semakin baik. Bumi ini akan semakin jauh dari apapun yang sehat. Karena itu jemaat harus luput. Sebagai gembala, saya tanggung jawab sama Gembala Agung. Sebisa saya, semampunya untuk bisa melindungi Anda dengan tongkat pengembalaan. Karena itu di kebaktian seharian ini saya ajarkan banyak hal, khususnya kalau Anda pemimpin, juga kepala keluarga, orang tua, Anda perlu tahu. Setiap kebaktian itu perlu. Nah di ibadat terakhir sekarang dengan judul Tetaplah di dalam ajaran Kristus, kita akan buka ayatnya di 2 Yohanes pasal 1. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. 2 Yohanes 1 pasal saja. Mari kita baca ayat 4, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Alkitab dengan jelas mengatakan di akhir zaman akan banyak penyesat. Dan itu muncul dari kemah Kristen. Jadi gak heran. Jaga dirimu. Karena kepercayaan itu berharga. Karena kita diselamatkan oleh iman. Sangat mudah loh orang itu berubah percaya, itu sangat gampang. Kalau dia gak berakar dengan betul. Sama dengan misalnya seorang wanita dikecewakan berkali-kali oleh laki-laki. Lama-lama dia percaya bahwa laki-laki itu buaya seluruh dunia. Orang pernah dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan, lalu berkata semua pendeta sama aja, ujung-ujungnya begitu. Orang yang pernah dikhianati oleh orang gereja, lalu gak mau ke gereja lagi, menganggap semua gereja busuk. Manusia itu gampang sekali kesenggol sedikit, berubah setia. Karena itu kalau kita gak berakar betul, setan bisa ganggu kita. Dengan mudah dia goda, lalu kita berubah percaya. Di akhir zaman banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, sebagai Mesias. Dan bahwa dia adalah Tuhan. Itu adalah sang penyesat dan antikristus. Dan Yohanes sebagai orang tua gereja, dia berkata, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saya bagi jadi 4 dengan tujuan supaya Anda melihat bahwa ada banyak ajaran-ajaran di luar sana yang mirip Kristen tapi bukan. Dan 4 ini tidak mewakili semua, namun 4 ini cukup mencakup semua. Karena dikit banyak sana sini ada kemiripan. Semua pasti menyerang kepercayaan sentral kekristenan. Jadi meskipun namanya beda ya, nanti sambil jalan perkembangan itu ada. Anda akan menyaksikan silih berganti orang sebut itu, orang sebut ini. Tapi sebenarnya memutar-mutar gimana? Esensinya ya itu. Menyerang keabsahan Alkitab. Jangan-jangan di sini ada yang masih percaya bahwa Alkitab itu bukan satu-satunya buku kebenaran. Masih ada yang lainnya. Atau mungkin Alkitab ini firman Tuhan, tapi sebenarnya juga ada banyak kesalahannya. Yang satu buku kontradiksi yang lainnya. Jangan-jangan ada yang percaya gitu, bahaya loh. Miring sedikit di sini 1 senti, ujung jembatan itu tidak ketemu. Tidak ketemu Tuhan. Doktrin itu penting. Doktrin itu bukan teologi. Bedanya doktrin dan teologi. Doktrin itu firman. Teologi itu studi tentang Tuhan. Nah itu buku-buku lain kita pelajari dan sebagainya. Tapi doktrin itu firman Tuhan. Kata ini berat ya. Doktrin rasanya wow aku orang awam. Bukan, doktrin itu kebenaran. Begitulah hati Tuhan menjerit kalau kita salah percaya. Gak apa-apa, it's okay. Anak kecil Tuhan cinta. Saya juga mencintai mereka. Let them cry. Doktrin itu tidak berat. Doktrin itu sesederhana ini loh. Yesus itu Tuhan. Dan dia menjelma sebagai manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Udah itu doktrin, teologi. Nah itu panjang lebar, eskatologi. Bicara tentang teori akhir zaman, kedatangan Tuhan, interpretasi. Ya, lalu habis itu soteriologi. Wah keren ya bahasanya, itu gak usah lah. Itu semua cuma term-term yang ditambahkan untuk mudah kategori. Tapi Anda dan saya tidak boleh salah percaya loh. Saya coba otak-atik di sini. Karena kita itu suatu hari, itu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan karena kepercayaan. Jangan sampai kita salah percaya. Dan Yohanes berkata, aku bersuka cita separuh dari anakmu hidup dalam kebenaran. Saya bagi 4 ini, nanti perkembangan zaman semuanya mirip-mirip lah. Comot sana, comot sini. Pertama-tama yang saya ingin jelaskan ke Anda adalah yang bernama Jehovah's Witnesses. Atau saksi Yehova. Atau bahasa Indonesia tulisannya saksi Yehua. Saksi Yehova percaya bahwa Yehua adalah satu-satunya Allah. Sampai sini, so far so good, masih sama. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Yesus bukan Allah, nah di sini masalah. Ini membuat kita beda. Mirip Kristen tapi bukan.
Jehovah Witness bukan kekristenan. Yesus adalah ciptaannya yang pertama dan yang tertinggi, penghulu malaikat. Dia yang diciptakan dulu sebelum Allah menciptakan Lucifer dan menciptakan Mikael, Gabriel semuanya. Dan ini yang tidak kita, ini yang berbeda. Kita percaya Yesus itu pencipta. Lalu mereka juga tidak percaya bahwa Roh Kudus itu seorang pribadi. Mereka percaya Roh Kudus itu enggak ada. Roh Kudus itu hanyalah satu nama untuk tenaga Allah. Roh Kudus itu kayak listrik sorga, hanyalah energi. Sedangkan kekristenan percaya begini, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dan setara. Setara dalam penciptaan. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 1 bunyinya begini. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya tambahkan ayat 2. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa melaluinya. Yesus itu tidak dicipta. Dia Alfa Omega, setara dengan Allah Bapa, Allah Tritunggal. Kita mungkin tidak mengerti total. Suatu hari di sorga kita baru memahami, tapi bagi orang yang lahir baru tidak susah percaya itu. Iman kita itu mencakup kebenaran yang paling misteri. Kita tahu bahwa Allah hanya satu, ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. So simple. Itu bukan pengetahuan, itu pengenalan. Dan kita orang-orang Kristen percaya dan yakin bahwa Roh Kudus itu bukan energi, Roh Kudus itu adalah Allah. Efesus 4 ayat 30 bunyinya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dalam bahasa Inggrisnya, do not grieve God the Holy Spirit. Jangan kamu dukakan Roh Kudus Allah atau Allah Roh Kudus. Ya. Karena itu kalau Anda didatangi sama saksi Yehova, jangan kira itu orang Kristen loh ya. Dan jangan buka pintu rumahmu. Gak perlu masuk dalam perdebatan, buat apa? Anda cukup tahu bahwa sudah diajar oleh gembala. Bahwa itu mirip dengan Kristen tapi bukan. Sama-sama ada Yesusnya. Tapi Yesus bagi mereka adalah ciptaan Allah. Itu bukan Yesus yang kita percaya. Paham Bapak Ibu Saudara? Mormon. Gereja Mormon. Namanya aja gereja Mormon, Mormonism. Tidak sama dengan kita. Karena Mormon tidak percaya bahwa Alkitab itu lengkap atau final. Mormon percaya terjemahan Joseph Smith yang adalah pendiri Mormon dan juga nabi mereka. Buku Mormon yang ditulis oleh Joseph Smith adalah ilham yang benar dan sesungguhnya. Sedangkan bagi kita orang Kristen, kita yakini bahwa Alkitab adalah kitab suci. Alkitab Kejadian sampai Wahyu ini adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Allah sendiri dan sudah final sampai kitab Wahyu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Tapi dengan jelas dan tegas, firman Tuhan berkata lewat surat Paulus kepada Timotius, bahwa firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah ilham Allah. Tidak ada buku seperti ini, yang lain hanyalah buku tambahan, boleh ada, boleh enggak. Termasuk kitab-kitab berikutnya yang kita tulis, termasuk buku-buku yang dirilis di Pustaka Raja Wali oleh gembala-gembalamu. Boleh ada, boleh enggak, sungguhan. Tapi Alkitab tidak boleh tanpa. Karena buku lain itu adalah ekspresi hati orang percaya. Tapi hanya kitab ini yang diilhami oleh Allah. Hanya ini inspirasi. Saya tambahi di Wahyu 22 ayat 18-19. Bahwa Alkitab itu tutup sampai kitab Wahyu. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat dari kitab ini, kata Yohanes, penulis yang sama dengan surat Yohanes yang kita baca. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tutup di kitab Wahyu. Kalau Anda mau tanya sama saya, ya, kenapa saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Jawaban saya yang terbaik adalah iman. Waktu Yesus masuk di hati saya, I know that I know. This is the word of God. Ini firman. Dengarkan kebaktian-kebaktian sebelumnya, Anda akan mendapatkan penjelasan yang berbeda, tapi saling melengkapi dengan ibadah ini. Salah satunya saya compare antara Alkitab Kristen dan Katolik, ada ekstra buku, kenapa Kristen hanya 66 buku saja, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ya, intinya, simpelnya,
Saya beriman terima sebagai Kristen sejati bahwa Kejadian sampai Wahyu, that's the book for me. Itu firman Tuhan bagi saya. Mau ditambah, saya nggak sanggup. Saya belum bisa melakukan seluruh firman Allah. Memahami aja masih ngos-ngosan. Apalagi mengajarkan, masih pas-pasan. Gak usahlah kita serakah, nambah-nambah segala. Jangan cacat orang lain. Pegang keyakinanmu, tahu bahwa 66 buku di dalam Alkitab ini, that's the book for me. B-I-B-L-E, that's the book for me. Itulah buku untuk saya, itulah firman Tuhan. Tenang aja lah, iman itu harus tertib, iman itu harus aman. Sekarang saya tambahkan lagi, di samping Mormonism adalah Christian Science. Ini laku di negara barat, karena banyak logika di dalamnya. Tapi sekarang Anda bisa melihat cikal bakal kenapa gereja ikut-ikutan, meskipun gak sampai ke titik sesat. Tapi sekarang mulai trending di dunia ini, gereja-gereja yang menggantikan Injil yang sangat-sangat vulgar, dengan sesuatu yang lebih bisa diterima dan relevan. Jadi kata repentance, pertobatan itu sudah jarang didengungkan. Lebih kepada berbuat baik. Roh Kudus mulai disingkirkan. Lebih condong ke ilmu pengetahuan. Jadi lebih ke sini loh. Lebih kepada motivasi. Lebih ke motivasi. Lebih kepada pikiran positif. Christian Science bahkan sudah lewat perbatasan. Sudah di boundary situ, jauh dari kekristenan meskipun namanya Christian Science atau Scientist. Scientology, sorry. Ya. Banyak selebriti anggota gereja ini. Karena mereka yang logis, mereka tidak bisa menerima kerohanian. Mereka berkata bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi Allah. Melainkan ilmu pengetahuan ilahi saja. Yang namanya Roh Kudus itu, kalau bagi saksi Yehova itu energi, bagi Christian Science, Roh Kudus itu ilmu pengetahuan. Divine Science atau your good conscience lah. Itu nuranimu yang baik itu loh, itulah Roh Kudus kira-kira. Ya kamu masih ada kesalehan, masih ada belas kasihan lihat orang itu Roh Kudus lah. Bukan pribadi, it's you. Sorga dan neraka itu gak ada. Itu hanyalah pikiranmu. Kalau ada di pikiran ya ada, kalau gak ada ya gak ada. Dan juga dosa serta penyakit itu ilusi belaka. Yang namanya dosa itu gak ada, itu cuma pikiran buruk. Atau mungkin chemistry of the brain, atau mungkin yang namanya kimia otak kita. Gak ada lah, roh jahat kok gak ada gitu-gituan. Dosa, penyakit itu semuanya hanyalah ilusi. Gereja pun mulai pelan-pelan ke arah situ, meskipun gak sampai melompat ke seberang. Tapi gereja sekarang sudah jarang berbicara tentang sorga, neraka. Wah kontroversi ya kan. Sorga masih oke, sekali ngomong neraka. Kayaknya bukan hanya gak relevan, cuman tabu untuk dibicarakan. Gereja mendingan ngomong gini aja lah. 5 poin gimana jadi kaya, 7 poin gimana sukses jadi orang, 9 langkah untuk bahagia. Jangan bilang soal akhirat semua lah, itu gak relevan. Christian Science itu pelopor gini-gini. Banyak gereja tidak sampai ke titik itu, tapi mulai luntur. Karena itu kekristenan harus pegang teguh. Perhatikan, dalam kekristenan kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang diutus pada gereja. He is a real person. Dia pribadi yang nyata. Maka ada firman, orang menghujat anak manusia masih ada ampun, orang menghujat Roh Kudus tiada ampun bagi dia. Aku mengutus seorang penghibur, kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang kepadamu. Adalah baik untuk aku pergi meninggalkan supaya sang penghibur datang kepadamu. Dosa, kutuk, sorga, neraka itu semua ada dan nyata. Roma 3 ayat 23 bicara tentang sifat dosa manusia itu sudah mendasar dari bayi lahir, itu bukan cuma pikiran. Tabiat itu sudah dari Adam dan Hawa, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah jatuh dari kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 saya tambahkan, upah dosa ialah maut, maut itu neraka, lautan api. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya tambahkan satu lagi, ini yang luas, ini melebar. Apapun bisa jatuh di kategori ini, namanya liberal Christianity atau Kristen liberal. Ini juga disebut sebagai Kristen universal. Yaitu sama aja banyak jalan ke Roma. Begini kira-kira bunyi mereka. Pemahaman Kristen gak boleh sempit lah, tapi harus berkembang mengikuti zaman. Jadi harus terbuka lebar. Dan mereka pun tidak yakin akan Alkitab. Alkitab mengajarkan kebaikan. Tapi bukan otoritas kebenaran. Malahan di dalam Alkitab mereka mengakui banyak kesalahan. Itu sebenarnya nenek moyangnya itu Kristen liberal. Jadi apa nanti tergantung gerakannya. Atau tergantung drivernya siapa
yang mengendarai. Sebenarnya itu Kristen liberal, banyak sekali. Orang Surabaya bilang banyak pol di mana-mana, beraneka ragam. Tapi sebenarnya esensinya sama sih, muter-muter yaitu itu. Yang diganggu adalah kristologi atau siapa Kristus. Betul-betul serangannya hanya kepada siapa Kristus dan makna pengorbanannya. Coba ya, sikat dua itu runtuh semua bangunan. Coba kalau kita hanya berdebat soal seputar bahasa roh itu masih ada atau enggak, itu enggak pengaruh ke keselamatan. Paling kepada kehidupan, nanti akan ada bedanya dalam urapan. Enggak percaya kesembuhan ilahi, nanti akan kita rasakan perbedaan hanya pada kesehatan atau pada pelayanan. Terjadi mujizat di area itu atau enggak. Tapi enggak bisa membuat kita binasa. Tapi kalau dua ini diganggu, Yesus siapa dia? Pencipta atau dicipta? Yesus makna kematiannya? Apakah itu satu-satunya jalan? Apakah dia mati itu perlu? Kalau cuma percaya mati sebagai sejarah, ada jalan lain ke Roma, maka maknanya berbeda. Nah ini dua disikat, runtuh semua bangunan karena ini fondasi iman. Kita harus mengerti itu. Bagi Kristen liberal, tidak ada batasnya. Terbukalah guys, harus berkembang mengikuti zaman. Jangan heran, orang-orang yang mengaku diri Kristen, bahkan pendeta, menikahkan pasangan homoseksualita. Itu sudah ada. Nah apa-apa lah, ini memang kodrat. Ini takdir. Ikutilah perkembangan zaman. Alkitab mengajarkan kebaikan, tapi Alkitab itu belum tutup. Yesus adalah guru yang baik kata mereka, tapi bukan satu-satunya Tuhan dan bukan jalan keselamatan. Sedangkan kekristenan yang tulen, yang sejati, bunyinya begini, ini yang kita yakini. Pemberitaan tentang salib adalah satu-satunya berita keselamatan. Katakan amin. Saya baca berapa ayat aja ya, sambil lalu. 1 Korintus 1:18 bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada banyak ayat lain di mana Paulus mengeluh dan berkata, kalau aku masih memberitakan sunat, kalau aku masih liberal, masa aku dianiaya? Karena aku memberitakan salib, aku dalam penderitaan. Luar biasa. Kristen liberal, jalannya tidak sempit. Semua jalan menuju ke Roma. Yesus salah satunya, Alkitab itu bagus, tidak dikecam. Tapi Alkitab salah satu buku. Wow. Dan Yesus itu mati untuk kita, He loves you. But it's not the only way by the way. Dia bukan satu-satunya jalan. Ini dari dulu, sudah dari kampung halaman zaman dulu. Dari 2000 tahun yang lalu. Sudah ada yang gini-ginian. Gak usah heran. Jadi kita gak usah seperti anjing kejar ekornya. Hari ini fungsi penggembalaan di tempat ini adalah untuk melengkapi Anda dalam kebenaran. Bukan mengekspos semata-mata kesalahan. Tetapi supaya kita semuanya mengerti apa yang kita percayai. Karena kita itu selamat karena iman. Jangan sampai salah imanmu kepada Tuhan. Amin. Yesus selain itu, ini orang Kristen percaya ini. Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, otoritas tertinggi orang percaya. Gak usah saya ulangi, tadi saya sudah jelaskan bahwa Alkitab tutup buku. Sudah selesai sampai kitab Wahyu, Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan ke sorga, itu keyakinan kita. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui saya. Yohanes 14 dan Kisah Rasul 4 ayat 12 bunyinya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan Anda dan saya dan orang berdosa. Hanya nama Yesus. Kalau Yesus bukan satu-satunya jalan, maka Yesus bukan. Ya gitu aja. Kalimat saya nggak selesai ya kayaknya. Kalau Yesus bukan satu-satunya jalan, berarti Yesus bukan sama sekali. Maka dia adalah guru yang paling konyol mati. Dan pengajarannya ternyata picik. Kalau dia hanya mengajarkan satu jalan lalu dia nak mati, semua orang tidak percaya. Tapi karena dia berkata satu jalan, dia meninggal untuk kita. Kita perlu pertimbangkan. Jangan-jangan sungguh-sungguh dia satu jalan. Tidak ada jalan lain. Kenapa anak Allah mati kayak gitu? Kalau masih ada jalan lain, kalau bukan jalan buntu. Di kebaktian ini saya berikan judul, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Sekarang kita baca hati Yohanes kepada gereja. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4, ayat per ayat saya akan jelaskan. Ayo saya kasih Anda 3 poin untuk Anda bawa pulang ke rumah. Tetaplah dalam ajaran Kristus, ayat 4. Aku sangat bersuka cita, kata Yohanes, bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, ayat 5, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ayat 4 dan 5,
Obviously, secara jelas sekali bahwa Yohanes menulis surat ini di usia tua, usia senja. Kurang lebih usianya 80-an waktu menulis surat ini menuju 90. Yohanes menuliskan surat ini kepada seorang ibu. Mungkin ibu sungguhan seorang wanita, siapa tahu ada seorang hamba Tuhan perempuan yang sangat direspek seperti Deborah. Dia tuliskan supaya disampaikan ke gereja, PIC-nya lah, person in charge. Atau mungkin ini bahasa kiasan, siapa tahu karena itu zaman aniaya gereja. Gereja mula-mula dianiaya. Jadi kalau dia tulis gereja, nanti pasti akan ditelusuri oleh Itali, oleh tentara Roma. Mereka bisa jadi masalah. Jadi mungkin dia nggak tulis ke gereja A, gereja B. Tapi dia tulis kepada ibu. Gereja itu kan seperti ibu pertiwi rohani. Bapa kami di dalam sorga, itu kan doa kita. Bapa kami, korporat ya. Nggak ada doanya Bapak saya. Berarti kita semua terhubung dengan saudara seiman. Jangan panggil dia Bapak lah. Kalau Anda sengaja tak beribu di dunia ini. Mempelai Kristus wanita yaitu gereja. Mungkin ibu di sini itu gereja, siapa tahu. Saya enggak tahu lah, saya enggak tahu. Bisa jadi perempuan sungguhan, bisa jadi perempuan kiasan. Tapi pokoknya dia jelas-jelas berkata, aku bahagia, aku sangat bersuka cita. Karena aku dapati separuh dari anak-anakmu, misalnya kalau ini ibu adalah perempuan sungguhan, ibu rumah tangga. Dia punya anak 5, punya anak 4, 2 separuh dari anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Tapi kalau ini jemaatnya 500 orang, 250 dalam kebenaran, 250 lagi ogah-ogahan atau enggak jelas imannya apa. Tapi Yohanes bersuka cita, dia berkata aku bergembira karena separuh anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang gembala daripada melihat anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang lebih membuat seorang ayah dan ibu atau papa mama di rumah happy kecuali melihat anak-anaknya genah. Kebenaran itu penting sekali. Karena kebenaran itu keselamatan. Concern daripada seorang Yohanes yang tua adalah, jangan-jangan dari 500 jemaat, hanya 250 yang selamat. Karena mereka nggak ngerti apa yang mereka imani. Mereka datang ke gereja hanya demi kebutuhan mereka. Mereka datang hanya pray for me. Jangan salah loh, miracle, mujizat pun terjadi untuk si kusta 9 yang tidak kembali kamsyah. Jangan kira bahwa mujizat dan berkat itu berarti kebenaran. Mujizat dan berkat itu kebaikan Tuhan. Kebajikan. Yohanes itu betul-betul bergumul dalam hati. Jangan-jangan hanya setengah nih dari gereja yang sungguh-sungguh selamat. Misalnya kalau ada di antara kita hari ini bicara dengan saksi Yehova, apakah Anda akan terbawa? Atau Anda berakar? Saya sebagai gembala sidang, itu menjadi concern dan beban saya. Gereja ini bukan asiknya rame-rame. Mau gak mau semua gereja punya mandat, sekalipun kita tidak cetuskan. Gereja itu ya pelayanannya ya, dari penyerahan anak. Oh bahkan lebih lah ya, dari sejak hamil sudah didoakan. Sampai penguburan. Saya ya, sebagai gembala, waktu tutup peti jemaat. Itu ya, ada perasaan sedih dan lega. Kalau saya tahu kesaksian hidup jemaat itu, dia sudah hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya kebenaran hidup, tapi juga kebenaran firman. Bukan hanya di dalam buah-buah roh, tapi juga doktrinnya benar. Saya itu sedih namun lega. Waktu tutup peti itu rasanya seperti saya sudah jabat tangan dengan Tuhan. Transfer member dari gembala sidang ke gembala agung. Kayak rasanya, Tuhan udah lo ya, aku serahkan. Dari dia gini sampai ke sorga, kita antar ke pintu gerbang. Meskipun dengan tangisan keluarga. Mau enggak mau ya gereja itu punya mandat. Mengantar semua orang itu benar ke akhirat. Kalau enggak ngapain kita kumpul-kumpul gini? Tujuannya apa sih? Motivasi. Motivator di luar sana lebih banyak. Ngapain dengar pengkhotbah? Pengkhotbah tidak tentu yang paling fasilida. Akhirat. Christian Science gak suka ini. Sorga. Jadi Yohanes itu terbeban. Aku senang separuh dari anakmu hidup dalam kebenaran. Positif sekali nih orang tua. Rasul kasih ini luar biasa. Tapi dikatakan di ayat 5, dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu. Karena orang yang hidup dalam kebenaran pasti sesuai dengan perintah Tuhan.
Bukan perintah baru, tetapi perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Jadi kasih sekalipun terbesar, dia tidak lengkap tanpa kebenaran. Saya coba sekarang, ikuti saya ya, malam-malam gini ikut mikir ya. Kasih dan kebenaran, dua-dua ini sama pentingnya, meskipun kasih terbesar. Buat apa kau melakukan sesuatu yang benar, bahkan korbankan tubuhmu di api, bahkan berikan segala sesuatu dan bicara dalam bahasa malaikat tanpa kasih. 1 Korintus 13, kau seperti bunyi gemerincing dan tong kosong nyaring. Memang betul, kasih itu terbesar. Tapi coba kasih, namun orang itu tidak percaya yang benar. Waktu saya dan istri saya honeymoon 25 tahun yang lalu pergi ke Eropa, itu luar biasa. Itu bulan madu yang bahagia, senang tapi melelahkan karena bisa pindah negara dalam satu hari. Ikut travel, ikut tour maksudnya. Dan di dalam bus kami itu kita ikut tour lokal, jadi bukan orang Indo. Di dalam bus kami itu ada sepasang suami istri orang Latino. Orang Latin Amerika, bukan orang Barat. Ya, tapi orang kayak Spanish begitu. Baiknya namanya John. Namanya Kristen. Baik Paul, penuh kasih. Apa-apa selalu ngalah, kasih orang lain dulu. Harusnya Kristen malu. Mereka saksi Yehova. Waktu saya tahu saksi Yehova, waktu saya sebelum menikah, lulus kuliah teologi, kok saya ini sudah jadi hamba Tuhan dalam masa lajang saya. Saya tahu itu, meskipun dia mencipta sungkan. Orang ini luar biasa, malah saya introspeksi, orang Kristen kok jarang yang begini. Penuh, tanda kutip, kasih, bukan kasih Yesus. Karena Yesus yang dia percaya adalah Yesus yang dicipta. Saya melihat dia penuh kasih kepada semua anggota. Saya masih muda, umur 25 waktu menikah. Dia mungkin sudah umurnya kira-kira 30 lebih, 35, lebih tua. Jadi dia lebih mengkokoi gitu di seluruh bus itu. Wah, yang paling gentleman segalanya. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara, kita jadi buta karena sungkan. Kalau ada orang yang baik sama kita, kita ngikut padahal ajarannya salah. Berapa banyak di gereja juga begitu kan? Kita sungkan. Makanya kita tidak berani punya pendirian. Kita tahu jelas-jelas bahwa ini adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Kita ngikut karena sungkan. Kita gak enak. Hau isi katanya. Kalau sampai saya tidak menyingkir dari hal-hal itu. Gak enak. Orang Kristen harus tegas kalau soal kebenaran, berdiri pada kebenaran. Meskipun orang lain terasa seperti baik hati, menimbulkan rasa sungkan luar biasa dalam dirimu. No is a no, yes is a yes. Kita itu pada saat honeymoon itu berapa hari atau minggu itu bersama-sama dengan bus itu. Saya gak jadi saksi Yehova. Enggak tuh. Pendeta muda, hamba Tuhan masih muda waktu itu, umur 25. Enggak tuh. Saya tahu kebenaran. Kebenaran saya tidak bergantung sungkan sama siapa baik dulu sama saya. Inilah sebabnya nanti di CGJG bisa disusupi. Orang-orang yang mencipta sungkan, apalagi orang-orang yang punya pengaruh. Jangan takut, kalau soal kebenaran, stand up. Stand up. Amin. Ya. Kita lihat ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Betul-betul seorang kakek yang menulis diputar-putar padahal banyak hikmatnya. Ini bukan bertele-tele, coba Anda baca lagi. Dan inilah kasih itu. Yang mulai dengan kasih yang dia Rasul kasih. Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kalau kamu mengasihi Yesus, kamu tidak cuma cinta-cinta, love, kasih-kasih. Kamu bukan hanya mengamalkan kasih, tapi kamu akan mengamalkan kasih itu dalam kebenaran firman. Kebenaran firman, sungguhan. Kebenaran doktrin firman. Dan jikalau kamu ikut perintah itu, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menjunjung tinggi kebenaran firman. Dan kalau kamu menjunjung tinggi kebenaran firman, kira-kira begitu bunyi firman ini. Kamu pasti hidup dalam kasih. Karena perintah Tuhan yang pertama adalah kasihilah. Jadi poin ke-1 saya tuliskan apa yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita bisa tetap di dalam ajaran Kristus. Yang pertama, hiduplah dalam kasih Kristus. Agar iman kita berakar dalam kebenaran. Sebab orang yang hidup dalam kasih, itu kebenaran itu
bisa lebih berakar dalam dirinya. Paham ya? Suasana paling kondusif untuk kebenaran itu bisa berakar, bertumbuh turun ke bawah, berakar ke bawah, lalu bertumbuh ke atas adalah kasih. Sayangnya, yang namanya John ini, orang Latin, sayangnya dia punya manifestasi atau wujud kasih, tapi dia tidak berakar pada doktrin firman Allah. Tapi sesuatu yang bukan diajarkan oleh firman. Terhitung enggak kasih itu? Tidak. Dia belum berada di dalam kasih Kristus, sekalipun orangnya baik. Tapi sayangnya banyak orang Kristen. Doktrinnya benar, sikat kiri kanan. Jahatnya, ampun deh, serang semua. Ya, sudahlah. Kamu taat perintah Tuhan, tapi kok gitu kelakuanmu? Memang betul kebenaran itu kuat sekali, kokoh, dan saya mengagumimu. Tapi kenapa jahat hatimu? Kalau memang kau bercokol pada kebenaran itu, kenapa tidak kau lakukan perintah ke-1? Kasihilah sesamamu. Pikir dong metode caranya. Ini ketimpangan yang terjadi. Jadi saya gabungkan, saya dapat aplikasi. Nomor 1 tadi, hiduplah dalam kasih Kristus, supaya imanmu berakar dalam kebenaran. Kalau kita itu hidup dalam kasih Kristus, lalu kita cari kebenaran itu pasti berakar. Makanya enggak bisa, kalau kita itu mau berakar dalam kebenaran itu kita belajar teologi sendirian di rumah, otodidak, lalu habis itu cuman korespondensi, enggak mau ke gereja, tutup diri karena pernah ada trauma. Enggak usah, aku akan tumbuh sendiri dalam kasih. Mau ngasih tembok, karena kasih itu saudara kembar, kau ambil satu yang satunya mati. Dia kembar Siam. Banyak cerita di mana seorang kembar satu meninggal, tak lama kemudian yang satunya meninggal pula. Nggak tentu sih selalu terjadi begitu, tetapi ada juga yang demikian. Coba kalau Anda perhatikan, perintah Tuhan yang ke-1, semua kebenaran itu berdasar itu dulu. Doktrin tertinggi itu kasih. Ya, tapi jangan kita mentang-mentang pokoknya mengasihi Yesus, tapi kita percaya Yesus dicipta, ya salah. Memang kau mengasihi, tapi salah. Tapi kalau kita mau hidup berakar dalam kebenaran, nggak bisa teori, nggak bisa doktrin belaka. Mesti harus sengaja hidup dalam kasih terhadap sesama. Dan mesti ada komunitas untuk backup itu. Karena kasih itu adalah satu koin dengan dua sisi. Kembar Siam, satu mati, satunya akan meninggal dunia. Pertama, kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Kedua, yang sama dengan itu. Kata Tuhan Yesus, kasihlah sesamamu manusia. Makanya, orang yang sendirian, sekalipun dia belajar teologi, pasti sesat suatu hari. Pasti. You cannot survive that way. Iman itu hanya bisa berakar dalam pengetahuan yang benar, jikalau kita sengaja mengimbangi itu dengan hidup dalam kasih. Yohanes tahu ini, makanya dia bolak-balikkan itu. Cukup sulit untuk dimengerti sekilas waktu kita baca. Dan inilah kasih itu, yaitu kita hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, hiduplah dalam kasih. Kakek ngomong apa sih? Sekarang saya ngerti. Bahwa suasana paling kondusif untuk buah apel itu adalah hawa sejuk. Kalau Anda mau bunga anggrek, mau membudidayakan itu harus ada iklim tertentu. Misalnya sakura yang sifatnya kering kerontang itu. Jangan taruh di Kanada, apalagi di Kutub Utara. Mati dia harus tempat gersang. Di tempat tanaman lain mati, dia hidup sesehat-sehatnya. Semua itu ada iklimnya. Iklim berakar dalam kebenaran sehingga kita tidak bisa disesatkan oleh dunia. Zaman antikristus nanti datang. Yang paling kita harus waspada itu bukan gempa. Bukan perang. Wah, sekarang orang gonjang-ganjingnya perangnya ini itu. Sebenarnya yang harus dijaga adalah keyakinan kita kan Tuhan. Iklim terbaik agar kita bisa berakar tidak goyang adalah kalau kita hidup dalam kasih. Ironis ya, ternyata doktrin itu dijaga dengan hati yang diselaputi dengan kasih. Buktinya orang yang kepahitan gampang disesatkan. Orang yang sudah pernah mengalami satu insiden, lalu dia menuduh dirinya merasa guilty. Atau orang dari broken home biasanya lebih gampang kena sekte. Kaget saya, apakah orangnya bodoh, tidak pinter? Enggak. Hatinya tidak dalam kasih, seperti tidak ada balsam yang menyelimuti, yang melindungi. Seperti ada perlindungan yang bolong yang diangkat dari dia. Padahal orangnya pandai loh. Tapi karena dia dari broken home.
Ada isu-isu yang tidak diselesaikan dalam hidupnya. Dia hidup kepahitan, susah mengampuni. Lalu mungkin dia kecewa sama gereja, dia lari. Coba lihat ya, yang gitu-gitu kena. Antikristus datang, kena dulu itu orang-orang. Dan kehilangan kepercayaan itu paling gampang. Kadang-kadang saya pikir itu ngeri. Ada orang ngomong sama saya itu hampir loh kena. Sama salah satu daripada pengajaran-pengajaran lain ini. Untung ya Pastor Philip, saya bilang sungguhan untung. Misalnya, ada orang sedang jalan, di jalanan tiba-tiba ada truk oleng, jatuh di depannya dia persis, wow seluruh keluarganya pasti erat-erat pegang dia, untung harusnya kamu mati. Naik mobil, sama-sama di sebelahnya ada truk yang kontainer besar itu, lalu kontainernya ambruk, pas dia lagi luput persis lewat, harusnya saya. Ngeri sih, tapi paling tidak itu bukan binasa. Kalau orang itu sudah selamat, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, paling ya cuman mati di dunia. Untunglah, sefragile, serapuh itu hidup dan nyawa. Tahu nggak apa yang lebih ngeri daripada ditumpuk sama kontainer? Tiba-tiba hatimu seret-syarat percaya pada sesuatu yang bukan diajarkan firman. Dan itu fondasi keselamatan. Oh my, itu bukan ketumpuk kontainer lalu mati di sini, tapi binasa selama-lamanya. Cuman gitu tok loh. Cuman sedikit belok hatinya, gitu, langsung percaya pada Yesus. Kan itu smooth, sangat mulus. Kan gak percaya Yesus, bedanya kan tipis. Yesus dicipta dan Yesus pencipta. Roh Kudus itu gak ada. Pelan-pelan, apalagi kalau kita berada di gereja di mana Roh Kudus gak dielukan, gak di welcome, gak diizinkan, lama-lama kita percaya Roh Kudus gak ada. 10 tahun kemudian, 10 years later, Anda sudah bisa menerima LGBTQ sebagai norma. Kaget loh. Bahaya. Kelihatannya hanyalah soal opini atau pendirian. Tidak, sebentar lagi, kasih 5 tahun lagi, Yesus yang disenggol dari hidupmu. Segampang itu. Sekali kau berikan percaya, mendingan saya ditumpuk kontainer. Karena kalau saya mati masuk surga. Tapi kalau saya hilang kepercayaan saya, garam kehilangan keasinannya, dengan apa kau digarami? Kalau saya salah, saya bertobat, saya tahu saya dibenarkan. Tapi kalau saya nggak tahu apa itu kebenaran, kan silakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita sudah nggak tahu itu, diakah jalan? Apa itu kebenaran? Mati nggak? Dan untungnya, dan lebih celakanya maksudnya, kalau orang itu pernah Kristen, lebih susah lagi dikandani sama orang Kristen. Sekali dia Kristen, untuk diberitahu sama orang Kristen udah gak mempan. Aku tahu apalah, karena itu lebih baik gak pernah jadi orang Kristen, gak pernah jadi hamba Tuhan, termasuk jadi hamba Tuhan, lalu berubah setia, lalu sekarang memeluk sesuatu yang bukan diajarkan oleh firman. Mana bisa dia diberitahu siapa? Dia pernah jadi hamba Tuhan. Dokter adalah pasien yang buruk. Coba lihat dokter kalau jadi pasien. Gak gampang, aku udah tahu. Dokter situ mau ngomong apa, saya sudah tahu. Kalau orang seperti saya tiba-tiba, gak tahu gimana setan lewat. Dan itu tentunya perangnya bukan teori. Pasti pertama-tama hatinya gak beres dulu, sebab sebelum sesat selalu ada murtad. Sesat kelihatan, terdengar, tapi murtad itu di hati. Dan kalau orang seperti saya, misalnya seperti kami, tiba-tiba saya belok begitu aja. Siapa yang akan konselingi? Coba. Makanya ayat berkata, lebih baik tidak pernah orang itu dilahirkan. Mending saya ditumpuk sama kontainer. Karena mati, masuk surga. Nama tertulis kitab kehidupan, tidak goyah. Tapi kalau kepercayaan saya tercuri, keselamatan itu apa? Kalau bukan karena percaya. Iman keselamatan saya tercuri, berabe aku. Binasa. Segampang itu loh, seperti segampang semudah seorang wanita hilang percaya sama pria. Segampang ini loh, seperti orang-orang Kristen kehilangan percaya sama gereja atau kepada orang Kristen yang lainnya. Segampang itu kita juga bisa digeser dari pengharapan Injil. Jangan main-main ya. Hidup itu kan cuma sebatas nafas. Surga itu sebatas percaya loh. Ngeri, ada saya lihat itu ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Sedap artinya cuma tinggal percaya. Semua akan Tuhan ubah. Semua indah pada waktunya. Tapi kalau saya salah percaya, kadang saya mikir tuh, teman satu orang yang berkata, saya hampir loh kena menganut itu, Pastor Philip. Saya itu padahal dibesarkan di gereja loh. Saya berkata, untung ya Pastor Philip. Saya berkata, Anda enggak tahu seuntung apa Anda. Coba ada hari itu, tergait sudah, hilanglah selama-lamanya. Jangan main-main. Saya ngomong gini bukan nakut-nakuti, tapi untuk persiapan. Karena ujung di sana itu, dunia ini akan semakin anti-Christ.
Dan yang perlu diwaspadai bukan perang-perangnya. Percayalah saya, udahlah. Gak usah tunggu perang dunia ketiga, itu nanti Harmagedon dan perang Gog dan Magog. Gak sekarang lah. Apa yang terjadi Iran segalanya itu belum waktunya. Don't worry. What you need to worry is to guard your belief. Untuk mempertahankan kepercayaanmu, setia pada Injil. Will you be faithful? Apakah Anda akan setia? Ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ini yang perlu diwaspada. Yaitu penyesatan yang terjadi, waspadalah ayat 8. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Apa yang dikerjakan oleh Yohanes dan Rasul Petrus dan sebagainya. Menanam Injil. Setelah itu menanam gereja. Dia tanam Injil di sekelompok orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang mereka jangkau dengan berita Injil itu. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Kata kehilangan itu melompat. Saya tidak mau berdebat. Apakah orang sekali selamat tetap selamat atau dia bisa kehilangan keselamatannya di tengah-tengah. Saya nggak mau berdebat. Kebaktian tadi saya sudah jelaskan singkat. Dua-dua itu ada benernya. Kalau orang itu sungguh-sungguh selamat, dia tidak akan bisa dicuri dari Tuhan. Terbukti bahwa ada orang yang pernah Kristen sekarang mengaku saya bukan Kristen. Terbukti bahwa dia nggak pernah Kristen. Itulah misteri yang kita nggak mengerti. Di mana dia kehilangan itu, I don't know. Tapi Tuhan tahu siapa miliknya. Apa yang Bapa taruh di tanganku tidak akan hilang kembali, Yesus berkata. Buktinya ada orang yang hilang di tengah-tengah padahal pernah mengaku Kristus sebelumnya. Bahkan pernah mengecap karunia-karunia. Ibrani pun memperingatkan kalau kamu pernah mengecap karunia lalu kamu berbalik dan menyalibkan Kristus kedua kali. Tidak ada kebenaran lagi yang bisa menyelamatkanmu. Ngeri loh, saya tahu beberapa orang real, cuma saya gak bisa cerita. Dulu Kristen, dulu aktif, menginjil ikut, tumpang tangan orang rebah. Sekarang adalah orang non-Kristen, berkata, I am not a Christian. I don't believe in Jesus. Pertanyaannya dia kehilangan keselamatan kah atau dia dari dulu gak pernah selamat. Seperti Saul gitu loh, cuma dihinggap Roh Kudus lalu ngalami seperti Nabi. Tapi gak pernah sungguhan bercokol di situ. I don't know, itu urusan Tuhan. Tapi pokoknya saya gak main-main. Saya tahu saya selamat. Justru saya gak main-main. Justru saya kerjakan keselamatan saya sungguh-sungguh. Tuhan di zaman laknat, zaman bejat seperti ini. Selamatkan aku, jangan cuma aku. Selamatkan keluarga aku, anak cucuku. Dan bukan hanya kami, karena saya gembala sidang. Selamatkan jemaat. Oh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Betapa bahayanya nih, lebih bahaya daripada semua virus yang bisa melanda dunia. Because belief could be stolen. Dan dia dicurinya bukan adu teori, kadang-kadang dicurinya dengan begitu submarine, kapal selam. Anda tidak ngerti tiba-tiba hati Anda sudah syarat. Kena gitu aja, pas kena sudah gak ada proses. Tapi proses erosinya mulai terjadi hari ini. Jaga, di kebaktian sebelum ini saya jelaskan, pengurapan yang menjagamu. Pengurapan Roh Kudus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Tetapi yang melangkah keluar dari situ. Berarti dia pernah di dalam kan kalau dia melangkah keluar. Tetapi yang melangkah keluar dari sana. Tidak memiliki Allah. Catat baik-baik. He does not have God. Kenapa? Karena dia murtad? Bukan. Karena dia keluar dari ajaran. Ketika dia keluar dari ajaran Kristus. Dia tidak memiliki Allah. Apakah dia membunuh? Apakah dia berzina? Tidak tentu. Dia keluar dari ajaran Kristus. Dulu percaya Alkitab itu benar, sekarang percaya Alkitab itu masih tunggu. Hah? Dulu percaya Yesus itu satu-satunya jalan, sekarang berkata, kebaikan. Wow! Tidak, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ. Bukan berarti dia gak pernah mampir, dia pernah tinggal. Dia gak pernah tinggal, tapi dia pernah mampir. Mampir beberapa orang seperti seorang teman yang saya barusan sebutkan. Dia itu kira-kira 10 tahun jadi orang Kristen dan berapi-api, lalu habis itu, gitu aja. Sebenarnya lebih tepatnya karena menikah sih. Tapi sungguhan loh ya, kok bisa kerasan ya dalam pelarian terhadap Tuhan. Saya jadi curiga, orang itu memang gak pernah diselamatkan. Ya ini Calvinis, Armenian, udahlah terlalu ribet lah, gak usah inilah, dua-dua ada benernya. Kalau saya punya prinsip ya mungkin ya dari dulu gak pernah selamat lah. Dia itu karena kena kebangunan rohani ikut itu lah ya. Dalam suasana pekat itu satu orang tumpang tangan ya orang sembuh lah, itu urapan korporat. Ya gitu aja lah, positive thinkingku. Atau mungkin bisa jadi ya, kamu kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Atau kamu tidak tinggal dalam ajaran Kristus, pernah mampir sih. Tapi melangkah keluar dari sana. Kamu tidak memiliki Allah, you don't have God.
you will not see God. You will not meet God. Please, kita nih ketemu di sini kan? Nanti siapa duluan nggak tahu. Namanya kematian kan misteri. Kalau sampai saya duluan, saya mau lihat Anda di sana loh ya. Nggak mau kita sia-sia gembalakan Anda lalu hanya di dunia. Meskipun nanti di sana gembala agung, kami sudah pensiun. Pensiun itu di sorga. Tapi saya mau lihat Anda di sana loh ya. Awas loh ya, tiba-tiba saya tunggu nggak ada di situ. Tapi kalau semuanya Anda dulu, tunggu saya ya. Jangan masuk dalam-dalam di McDonald-nya saja, di luar-luarnya. Tunggu gembalamu. Kalau Anda bisa selesai dengan baik, saya juga akan menyelesaikan dengan baik. Jangan sampai kami setelah berkhotbah, kami pun ditolak. Tujuan kita bukan sampai dunia, tapi sampai kekekalan. You have to make it, karena dunia antikristus akan lebih ngeri nanti. Dan buat anak cucu Anda, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Papa enggak tahu apa-apa, anak tumpul teologi ya. Bukan berarti kita harus berteologi ria, enggak punya doktrin apa-apa. Papa enggak berakar, culture gereja tiada. Anak-anaknya cul-culan bahasa Yunaninya, lepasan. Sampai ujung sana, momok yang mereka hadapi tidak sebanding dengan momok yang Anda hadapi di zaman Anda. Maksudnya kebalik, momokmu tidak bisa membandingi, tidak bisa sebanding dengan momok mereka. Kita nggak ngalami zaman gila, semua nggak ada absolut, semua tanya Google misalnya. Zaman dulu, orang yang same sex marriage, semua berkata, wih kok bisa begitu. Zaman sekarang, kalau kamu nggak dukung picik hati, lain momoknya. Makanya saya suka kemarin pada waktu kebaktian anak-anak. Wow, dari kecil mereka sudah diajar. Firman Tuhan menjadi church builders. We are church builders. Wah, kemarin itu lucu. Di sini di ibadah di sini aja belum lagi ke seluruh GMS. Sini aja 4.000 plus anak-anaknya. We are church builders. Saya khotbah dengan sungguh-sungguh untuk anak-anakmu. Sampai ngos-ngosan saya sempat lari ke sana bawa kursi datang ke sini. Kalau Anda yang datang kemarin, gak usah tonton videonya, saya malu. Saya lompat-lompat gini gitu, memastikan anakmu, anak Anda, mengerti firman Allah. Dan waktu mereka memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan sukarela setiap minggunya, anak kecil tuh beda sama orang tuanya. Mereka tuh angkat tuh begini loh, mereka tuh angkat tuh begini loh. Kak Pau has done a good job. Kak Pau sudah ajari mereka. Dari kecil sudah diajari untuk tunduk sama Mamon, tapi itu cinta Tuhan. Tuhan. Persembahannya begitu. Saya terharu. Anak-anak kita akan mengalami yang beda. Papa mama harus ngerti sedikit lah ya, baca Alkitab sana. Nggak ngerti tanyalah sama kami. Itulah tujuannya gereja. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran, tidak memiliki Allah. Perhatikan serius loh kalimat itu. Ini bukan orang yang keluar sana bakar-bakar gereja, bukan. Ini orang yang tidak tinggal di ajaran Kristus. Otomatis nggak punya bapak. Jika seorang datang kepadamu ayat 10 dan ia tidak membawa ajaran ini. Nah, jaga-jaga kalau ada orang mampir ke rumah Anda atau ke CG Anda, ke cell group atau kelompok Anda. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, dia bawa Injil lain bukan setia pada Injil yang lama. Janganlah kamu menerima dia ya. Jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia dapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jangan di like ya. Ngapain scroll-scroll gitu, nganggur apa? Jangan di like, jangan di follow. Nggak ada bahasa gitu karena zaman itu belum ada teknologi. Sekarang kan sudah ada sosial media, jadi saya tambahkan pengertiannya. Kalau ada orang datang padamu tidak bawa ajaran benar, jangan kamu terima dia. Di dalam rumahmu jangan, dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Bukan berarti sama John tadi yang ada di bus kami. Ini John bukan adik saya ya, ini John orang Latino, orang Latin ya. Bukan berarti saya nggak sapa dia every morning, setiap pagi saya berkata, good morning John, good morning. Tetap ramah, meskipun beda percaya. Nggak memberi salam itu bukan temu sapa, tapi tidak sengaja fellowship dengan dia. Bukan ketemuan di dalam level bersama-sama, banding dan bincang tentang Tuhan, bukan. Temu salam, menghormati, menghargai. Kalau ada urusan di luar sama sana, kita sama-sama memastikan bahwa win-win solusi yang terbaik untuk semua pihak. Jadi berkat secara positif. Tapi saya tidak cari nasihat. Dan saya tidak menganggap dia dan saya
Tuhannya sama. Meskipun saya hargai perbedaan dan mengasihi, tapi saya punya keyakinan tidak kompromi. I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu akan Injil, aku punya keyakinan kokoh akan Injil itu, Roma 1 ayat 16. Good morning itu bukan berarti memberi salam. Jangan memberi salam kepadanya itu, jangan membuat bonding apa-apa. Jangan. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya yang mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saya kasih poin-poinnya dulu ya, sebab sudah sampai ayat 11. Yang pertama tadi, hiduplah dalam kasih Kristus agar iman kita berakar dalam kebenaran. Yang kedua, tinggallah di dalam ajaran Kristus yang sehat demi keselamatan jiwa kita sendiri. Catat. Lalu yang ketiga, kan jangan beri salam kan. Kalau ada orang bawa ajaran lain ini, kamu jangan terima dia di rumahmu. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia dapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Yang ketiga, tolaklah semua pengajar sesat dengan tegas demi keselamatan orang lain juga. Munculkan aja tiga-tiga, sudah tolong difoto supaya nanti nggak usah catat-catat di sini, catat di rumah, silakan. Ya, gini ya, saya kasih awas-awas ya, ingat. Oke, terima kasih sudah difoto semuanya. Haleluya. Saya kasih beberapa tips praktis. Kalau misalnya hati Anda sedang gelisah gundah gulana, cari Alkitab. Itu bukan waktunya untuk kembangkan ilmu lalu studi buku-buku. Lain cerita kalau hatimu sudah berakar betul dan baik, silakan. Tapi biasanya orang kalau ada isu, misalnya dia sempat mengalami suatu musibah dalam hidupnya atau apa, lalu dia mulai cari-cari kebenaran. Tidak sedikit sudah pernah terjadi dalam hidup ini. Orang-orang yang awalnya fine-fine saja, baca buku tidak ada saringan. Buku itu ada bahayanya, buku juga bisa jadi berkat. Lalu dia baca, kena deh. Waktu baca itu kan orang merenung, tercuri sesuatu, lalu dibelokkan ke arah opini buku. Dan akhirnya tidak sedikit di antara orang-orang, mungkin tidak banyak yang saya kenal, tapi hamba-hamba Tuhan bukan satu dua, hamba Tuhan loh, pendeta yang tahu firman. Akhirnya pengajarannya menjadi aneh, lalu menjadi sesat. Cuman gara-gara buka pintu, kamu jangan kasih salam. Kalau hatimu benar, ya sudah, kembangkan itu nanti kan pasti jernih. Tapi kalau hati kita itu sedang menggebu-gebu dengan sebuah gejolak tertentu, lalu kita cari-cari buku, kemungkinan nanti ngundang buku yang salah. Saya sarankan buku yang aman itu selalu adalah firman. Kalau Anda sedang mengalami pergumulan. Silahkan kalau Anda mau kembangkan buku-buku dan sebagainya, oke lah. Dan juga hati-hati, satu tips praktis lagi, jangan mau diajak debat. Karena itu bukanlah tanggung jawab Anda. Penginjilan itu ada penginjilan yang sifatnya ABC. Ya, penginjilan A itu adalah penginjilan yang ada di dalam lingkup Anda. Orang-orang yang sudah Anda kenal. Itu tanggung jawabmu, jelas itu. Keluarga misalnya, teman. Penginjilan B adalah orang-orang yang di luar lingkaran itu. Yang secara tidak langsung mungkin Anda perlu orang tengah. Bisa enggak ya kamu ngomong sama adikku? Nah itu. Penginjilan C itu orang kita kenal. Itu merugikan saya. Jadi terpaksa saya harus debat dengan mereka. Kalau enggak, mereka itu enggak akan give up. Mereka akan terus datangi. Dan justru tahu ini Kristen, malah justru didatangi. Itu prioritas. Jadi saya terpaksa, saya ngomong sama mereka pasang badan. Kalau Anda didatangi seperti itu, tolak aja mentah-mentah dengan sopan. Terima kasih tidak. Bilang aja, enggak. Ini bukan ranah saya, ini bukan wewenang saya. Anda kalau mau tanya sesuatu, mau ngomong sesuatu, cari aja gembalaku. Gitu aja lah. Suruh datang ke Pastor Yohanes. Jangan saya ya. Enggak usah lah, itu D, itu bukan di ranahmu. Udah bagian Anda AB tadi itu. Berbuah, bertumbuh dengan sehat. Jangan mau diajak debat ya. Apalagi ikut-ikutan di sosial media lalu debat ria segalanya, enggak usah lah. Enggak cukup iman, malah terseret ke sana. Saya ajak bicara sama orang tersebut yang datang ke tok rumah, akhirnya dia jerah. Dan saya menangkan pun debat itu bukan karena dia kalah teori. Bukan. Tapi karena saya berdoa. Saya bilang Tuhan luputkan. Kalau gini terus nanti jikalau kakak aku, adikku kena gimana? Jangan main-main dengan bini. Kalau gini nanti teman-teman saya dari gereja itu, semua teman gereja itu yang kos di sana, kalau kena kan tanggung jawab saya.
Saya doa, ada ceritanya, nggak usah saya ceritakan di sini, nggak ada waktu. Saya ketemu dengan mereka, itu yang senior bawa yang junior lari di depan saya. Itu rumah saya itu ada slope-nya begini. Ada turun gunungnya begini. Untuk driveway, untuk mobil. Itu dia itu lari sampai hampir jatuh, itu saya lihat. Saking takutnya, itu karena urapan, bukan karena saya menang debat. Sebab minggu sebelumnya, saya menang debat dengan seorang sekte Korea, seorang perempuan dan satu lagi temannya datang untuk berdebat. Saya harus habisi mereka dalam debat saya. Dan mereka ngaku kalah, saya ajak terima Tuhan, gak mau, dia berkata, aku tetap di sekte ini. Saya tahu, ini bukan teori, ini spirit. Jangan please, saya tanggung jawab untuk Anda. Karena saya gembalamu, kami gembalaan. Anda semua tanggung jawab. Jadi cukup saya jelaskan ini, Anda sudah tahu bedanya, Anda sudah bisa melihat benar dan salah. Udah, gak usah ikut-ikutan. Sosial media semuanya gak usah, yang tertib aja. Ada waktu, masih ada waktu, tinggalkan screen time-nya. Kalau masih ada waktu, ayo sini yuk, bantu kita berdoa. Kalau ada waktu, lakukan sesuatu yang berguna. Jangan ikut berdebat ya. Nah kalau di CG misalnya, ada orang yang datang lalu ajarannya aneh-aneh. Anda sebagai CGL, jangan kalah hawa. Meskipun CGL-nya ini kan awam ceritanya, waduh aku barusan diangkat dulu ogah-ogah, akhirnya saya mau. Lalu tiba-tiba datang, kan namanya tamu tidak diundang siapa bawa kan kita tidak tahu. Lalu tiba-tiba salah satu itu adalah orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang bukan firman. Semua orang dikasih kesempatan, kesaksian, tiba-tiba dia ngomong sekali ngomong, dia dominasi 40 menit. Ya jangan diizinkan lah. Tapi Anda berkata, lu tapi pastor saya sungkan. Dia sekolah teologi ya. Dia mau sekolah teologi ya kayak. Dia mau jemaat 1 juta, punya jemaat 1 juta kayak. Yang kami percayai di CGL di rumah itu, yang tanggung jawab atas sekelompok orang 5, 7, 10. It's you, not him. Kalau dia gentleman, datangnya ke kita. Nggak menyusup masuk di CG-nya. Anda harus bisa ambil mic-nya. Nah, kalau dia dominasi 40 menit, lainnya kesaksian-kesaksian, aplikasi-aplikasi. Setelah diberi kesempatan, dia 40 menit mau lanjut 1 jam. Dan dia beritakan sesuatu yang enggak. Baik itu salah, sesat, atau sesuatu yang sifatnya ngeroh, enggak berujung dan bertujuan. Anda harusnya bisa ambil alih. Harusnya begini cara ambil alih ya. Saya kasih contoh ya. Tiba-tiba dia ngomong ini susah untuk di-cut. Ada orang yang enggak ada komanya kan. Lalu Anda bisa lihat, coba saling lihat sudah resah, oke. Ingat loh ya, Anda yang sah. Peduli amat dia siapa. Peduli amat dia pengaruhnya siapa. Dia belajar apa, teologi ya, whatever. Dengan gelar-gelarnya ini, apa. Sarjana ini, sarjana tingginya, PhD, PhD-nya, profesor. Peduli amat. Itu semua kalah dengan satu gelarmu, CGL yang sah. Amin. Kalau itu terjadi, tak kasih cara. Persis seperti Anda barusan tepuk tangan. Lihat seperti itu. Wah, beri tepuk tangan. Nggak peduli apa, suruh tepuk tangan aja, ambil mikrofonnya. Atau ngomong gini, nanti tunggu ya, sorry ya, saya cut dengan sopan. Tunggu saya cut ya, nanti kita bisa bicara secara pribadi. Saya mau, mari kita kasih yang lainnya giliran. Tapi nggak bisa Pak, tapi kalau gini nggak bisa. Tapi kalau begini, kita harus betul-betul bertobat Pak. Gini, dihentikan nggak bisa, panggil satpam. Itu saudaranya satpam, bukan CGL. Karena orang sopan, mau salah mau enggak itu urusan dia. Sopan itu norma. Enggak bisa, polisi. Bukan kami. Anda bisa lakukan adalah cut dia dengan sopan santun. Sorry ya, saya harus cut di sini. Maaf, lebih lanjut, maaf, sebentar ya semua, sorry. Nanti kita bisa bicara secara pribadi, kita kasih kesempatan yang lainnya dulu. Apalagi di sini ada member-member yang lebih dulu. Ya, tapi nggak bisa gini, nah, apa-apa. Mari kita kasih tepuk tangan untuk dia, mari kita kasih tepuk tangan sama-sama. Yes, ayo sama-sama. Loh ayo tepuk tangan, satu sungguhan ini. Tuh. Itu langsung tutup, mari gini, kita berdoa. Atau langsung Iwan, sekarang giliran, Iwan. Siapa dia mau ngomong, oh oke, Wanti. Terus dia mau ngomong lagi, haleluya, tepuk tangan, mari kita angkat tangan. Cut aja, setelah selesai tutup, hati-hati waspadai dia lain kali. Jangan kau terima di rumahnya. Di rumahmu. Jangan izinkan dia dominasi. Karena dengan menyelamatkan situasi, Anda sedang menyelamatkan banyak orang akibatnya. Tolaklah semua pengajar sesat dengan tegas. Yang tidak sesat pun yang dominasi, yang semaunya sendiri aja, bukan kesesatan aja, kita juga tetap harus tahu bagaimana mengekat. Apalagi yang sesat. Tolaklah semua pengajar sesat dan tegas demi keselamatan orang lain juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang Anda tahu gimana ngekat kan? Ya, pokoknya kalau sudah mulai tepuk tangan, nah, itu namanya cut. Tapi nanti kalau bicara sama saya jangan terus tepuk tangan loh ya. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, terakhir saya munculkan di sini rangkuman Injil yang dikompilasi oleh gereja mula-mula.
di abad-abad awal gereja Tuhan. Ini manuskrip yang sangat tua, dari waktu ke waktu gereja kita mesti harus diingatkan lagi, supaya kita kokoh berdiri pada doktrin rasuli. Namanya pengakuan iman rasuli Kristen. Ini rangkuman Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul di zaman pertama gereja mula-mula. Anda lihat di sini, ikuti saya. Ya, nanti waktu kita mengikuti saya, kalimat demi kalimat mengikuti cue dari saya sebentar lagi. Are you ready? Pengakuan iman rasuli Kristen. Kita mau setia pada Injil ya. Kita setia pada gereja mula-mula. Kita setia pada rasul-rasul Yesus Kristus. Dan kita setia pada apa kata firman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Silakan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am. Persekutuan orang-orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan badan. Dan hidup yang kekal. Sama-sama serukan. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Batu penjuru iman kita. Terakhir, sebelum kita meteraikan firman ini dengan nyanyian. Saya mau singgung sedikit tentang persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu adalah pengajaran firman Tuhan loh. Suka gak suka, itu ditulis salah satunya di Maleaki. Perjanjian baru maupun perjanjian lama, dua-dua adalah firman Allah. Yesus datang tidak meniadakan perjanjian lama atau hukum Taurat. Dia memenuhkannya. Saya dan istri saya dan keluarga kami sampai anak-anak mempraktekkan pengembalian persembahan persepuluhan. Karena bagi kami itu privilege. Itu sebuah disiplin kasih. Dan bagi kami, mengembalikan itu seperti mengingatkan bahwa Tuhan yang punya 100% hidup kami. Dan mencetuskan dengan iman bahwa Tuhan akan memelihara kami sekeluarga. Saya berdiri sebagai gembala sidang. Dengan damai dan berani berkata, gereja yang kami gembalakan, percaya persembahan persepuluhan adalah firman yang indah dan perjanjian dengan Tuhan. Kita akan melakukan itu sampai Tuhan datang. Dan kita sama-sama akan bersyukur diberi Tuhan kesempatan untuk berpartisipasi dalam misi Yesus Kristus di atas muka bumi dan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Oh haleluya, plong di hati rasanya, betapa indahnya. Jangan ikut asumsi manusia, tidak usah ikut fitnah-fitnah. Tahukah Anda, tidak semua gereja orang Kristen itu sama. Kita tidak usah ikut, fokus matamu tertuju kepada pengajaran Kristus. Tetaplah di dalam ajaran Kristus, kalau itu diberitakan firman, itu kebenaran. Haleluya, mari kita angkat bersama-sama persembahan persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan. Termasuk persembahan sukarela yang nanti semuanya masuk ke kas yang sama yang kita persiapkan dari rumah. Semua untuk misi Yesus Kristus. Haleluya.